Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah yang masih mempertemukan kita di kelas yang mana kita akan membahas perjuangan Rasul kita, perjuangan Nabi kita. Semoga kita bisa menambah cinta kita kepada Rasul sehingga bisa merubah amal-amal kita. Dua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda Rasulullah SAW. Beliaulah yang teladan kita. Selain beliau juga ada para sahabat yang bisa kita teladani, yang mana Rasulullah sudah disebutkan di dalam Al-Quran sebagai uswah hasanah kita. Dan juga para sahabat juga ada beberapa yang disebutkan di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa mengikuti langkah-langkah beliau sebagaimana Allah ridho kepada Rasul dan para sahabat. Baik, apakah suara saya jelas? Jelas Ustazah, alhamdulillah. Punten, barusan sepertinya ada sponsor gitu ya. Baik, alhamdulillah. Ini kita sudah memasuki fase hijrah. Ya. Kalau Ustazah Cici tadi mengaitkan dengan momen hijrah ada di bulan Muharram gitu ya, awal hijrah. Tidak apa-apa, karena belajar tidak menunggu momen gitu ya. Kapanpun harinya, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu kapanpun sampai akhir hayat kita. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada waktu-waktu kita. Baik, sekarang kita mulai hijrah ke Madinah. Bahwa hijrah ini dilakukan, betul katanya Ustazah Cici tadi, bahwa hijrah ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak akan melakukan sesuatu tanpa perintah, tanpa seizin oleh Allah. Oleh sebab itu, maka setiap perbuatan beliau itu merupakan wahyu gitu ya. Jadi tidak perlu kita ragukan lagi. Jadi hijrah ini pun juga merupakan wahyu sebenarnya. Ya. Baik, slide selanjutnya. Hijrah ini ya terjadi ketika setelah peristiwa Baiat Aqobah, ya, Baiat Aqobah Kubro. Jadi kemarin kita sudah membahas bersama dengan Ustazah Wida ya, terkait dengan Baiat Aqobah. Dan hijrah ini terjadi setelah peristiwa itu, peristiwa Baiat Aqobah yang kedua atau Baiat Aqobah Kubro gitu ya. Dan hijrah ini juga dilakukan secara bertahap, tidak langsung kaum muslimin yang berada di Mekah hijrah bersama-sama, tidak. Namun hijrah ini dilakukan secara bertahap. Bahkan hijrah ini dilakukan 1 tahun sebelum Baiat Aqobah kedua. Siapa yang mengawali? Yang mengawali hijrah itu adalah Abu Salamah. Jadi pembicaraan yang akan kita bahas ini adalah hijrah ke Madinah ya, karena hijrah itu tidak hanya hijrah ke Madinah sebenarnya, hijrah sebelumnya juga sudah pernah dilakukan, yaitu hijrah ke Habasyah gitu ya, hijrah ke Habasyah. Nah, hijrah yang akan kita bicarakan ini merupakan hijrah ke Yasrib atau hijrah ke Madinah gitu. Jadi hijrah ini dilakukan secara bertahap. Hijrah yang pertama kali ya siapa? Yaitu
Abu Salamah. Gitu ya. Abu Salamah, beliau hijrah 1 tahun sebelum Baiat Aqabah Kubro. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa orang-orang yang hijrah ini, ya, orang-orang yang hijrah ke Madinah, memutuskan untuk hijrah ke Madinah, sebenarnya bukan hanya bentuk menyelamatkan diri saja. Bukan hanya menyelamatkan diri saja, bukan hanya menyelamatkan harta mereka yang sebelumnya di Mekah. Ya. Jadi mereka hijrah itu sebenarnya ada konsekuensi yang mereka itu sudah tahu bahwa nanti ketika mereka hijrah, konsekuensi yang bisa mereka dapatkan adalah bisa hukuman. Bahkan yang paling parah itu bisa kebinasaan. Jadi hijrah yang mereka lakukan ini bukan hanya semata-mata untuk menyelamatkan diri atau menyelamatkan harta benda mereka, menyelamatkan keluarga mereka, tidak. Bahkan Abu Salamah ini yang hijrah, ya, hijrah 1 tahun sebelum Baiat Aqabah, yang memulai hijrah ke Madinah ini, ya, Abu Salamah ini harus meninggalkan keluarganya, ya, meninggalkan keluarganya. Awalnya ketika Abu Salamah ini hendak hijrah, ini diaboti sama istrinya. Istrinya tuh bilang gini, apakah kamu tidak memperdulikan istrimu, ya? Apakah kamu hendak mementingkan dirimu sendiri sehingga engkau mau hijrah gitu, mau meninggalkan kami di Mekah, yang mana di Mekah itu kan sudah banyak siksaan, ya, dari orang-orang Quraisy, ya, orang-orang kafir Quraisy. Ya. Jadi Abu Salamah ini awalnya, ya wes, kalau kamu protes seperti itu, ayo ikut, ya. bilang gitu, ayo ikut, ya, ke istrinya. Tapi dari pihak istrinya ini, keluarga dari istrinya itu menahan anak-anaknya Abu Salamah, sehingga ketika anak-anaknya itu ditahan tidak boleh ikut, istrinya ngalahi, nggak jadi ikut Abu Salamah, sehingga Abu Salamah ini hijrah sendiri meninggalkan istri dan anak-anaknya. Lantas bagaimana? Jadi selama 1 tahun setelah ditinggal hijrah sama Abu Salamah ini, istrinya ini bolak-balik, ya, kayak orang yang kehilangan akal gitu, bolak-balik menuju rumahnya ke padang pasir, ya, berharap bertemu dengan suaminya sampai 1 tahun lamanya, ya. Sehingga ada salah satu kerabatnya yang memperhatikan istri dari Abu Salamah ini, atau kita sebut Ummu Salamah gitu, ya. Kasihan gitu, ya. Kasihan melihat Ummu Salamah yang berlaku seperti itu. Jadi salah satu kerabat yang memperhatikan itu bilang ke keluarga dari istrinya. Jadi apa kalian itu tidak kasihan melihat si Ummu Salamah ini berlaku seperti itu, seperti orang kehilangan akal. Jadi setelah dikasih tahu sama kerabatnya kayak gitu, lalu Ummu Salamah dibilangin, ya kalau misalkan kamu mau menyusul suamimu, maka susulah dia. Ya. Jadi ketika mendapatkan izin seperti itu dari keluarganya, ya, keluarga dari pihak Ummu Salamah, lalu Ummu Salamah meminta anak-anaknya yang sebelumnya itu ditahan. Dan setelah anak-anaknya itu diberikan, maka Ummu Salamah dan anak-anaknya nyusul Abu Salamah. Ya, jalan sendirian Ummu Salamah sama anaknya. Ya. Tapi ketika sudah, yaitu melakukan perjalanan sendiri setelah sudah mendekati daerah Quba, ya, itu ketemu sama Utsman bin Thalhah. Setelah ketemu sama Utsman bin Thalhah, diantar Ummu Salamah ini, ya, diantar sampai mendekati di kediaman suaminya, lalu dikasih tahu suamimu tinggal di dekat situ.
maka susullah. Lalu sudah sampai situ, Ummu Salamah dan anaknya berkumpul bersama Ummu Salamah. Gitu. Lalu yang kedua, ya, itu pengorbanan meninggalkan keluarganya, ya, selama 1 tahun sampai istrinya bisa dibilang depresi, gitu ya, depresi. Tapi alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk berkumpul kembali. Selanjutnya Suhaib, ya. Ini juga pada awal-awal permulaan hijrah, ya, ketika sebelum Baiat Aqobah Kubro juga. Ya. Jadi Suhaib ini merupakan orang non-Arab, ya. Orang non-Arab, orang yang tinggal di luar Mekah. Jadi Suhaib ini meninggalkan seluruh hartanya untuk hijrah menuju Madinah. Jadi Suhaib ini kan orang non-Arab yang ketika tinggal di luar Mekah, tinggal di luar Arab itu dia adalah seorang yang sangat miskin, nggak punya apa-apa, terus dia tinggal di Mekah, ya, sehingga setelah dia tinggal di Mekah, dia bisa mengambil hati dari orang-orang Quraisy sehingga dia pintar berdagang, sehingga dia menjadi kaya raya setelah tinggal di Mekah. Nah, ketika Suhaib ini mau hijrah, ini Suhaib ini dieloi juga, diejek dieloi sama orang-orang kafir Quraisy. Katanya begini, dulu ketika kamu itu belum tinggal di Mekah, kamu adalah orang yang miskin. Tapi sekarang kamu tinggal di Mekah sudah menjadi kaya raya, sudah punya banyak harta. Lalu kamu mau meninggalkan Mekah begitu saja. Lalu dijawab sama Suhaib ini, ya wes, kalau begitu gimana kalau seluruh hartaku ini untuk kalian? Aku hijrah nggak usah bawa apa-apa. Lalu setelah orang-orang kafir Quraisy itu digitukan, mereka menyetujui, ya wes, ya sudah, tinggalkan semua hartamu lalu kamu hijrahlah. Nah, berkat keberuntungan ini, biasanya ya, ini yang ditinggalkan adalah hartanya, sedangkan Abu Salamah tadi keluarganya yang masih menyisakan sesak dalam dadanya. Nah, Suhaib ini dikatakan oleh Rasulullah itu Suhaib beruntung, ya. Suhaib beruntung. Jadi Suhaib ini dikatakan oleh Rasulullah adalah orang yang beruntung karena ya cuma hartanya saja yang ditinggalkan sehingga dia bisa hijrah dengan tenang. Nah, selanjutnya ada Umar bin Khattab, Iyas bin Abi Rabi'ah, dan Hisham bin Al-Ash. Ya. Ini beliau-beliau ini juga hijrah sebelum Baiat Aqobah kedua. Jadi Umar bin Khattab, terus Iyas bin Abi Rabi'ah, dan Hisham bin Al-Ash ini sudah janjian ketemuan di suatu tempat besok paginya setelah Suhaib ini. Tapi Hisham ini nggak jadi karena suatu hal, ya, karena dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy. Jadi yang dapat hijrah itu adalah Umar bin Khattab dan Iyas. Nah, sampai di Kuba, Umar bin Khattab dan Iyas ini didatangi oleh Abu Jahal sama saudaranya Iyas, yaitu Al-Haris. Jadi Iyas ini didatangi oleh Abu Jahal sama saudaranya, yaitu Al-Haris. Ngapain Abu Jahal sama Al-Haris ini mendatangi Iyas? Untuk
ngibuli untuk apa namanya, untuk melakukan penawaran. Jadi Abu Jahal ini ngabari Iyas, wahai Iyas, sesungguhnya ibumu itu nggak mau menyisir rambutnya sebelum melihat kamu gitu ya, karena ditinggal Iyas hijrah ke Madinah. Terus sesungguhnya ya, itu ibumu nggak mau nyisir rambutnya sampai ketemu sama kamu. Gimana? Apakah kamu akan tetap di sini apa mau pulang? Bingung lah ya Iyas ini, karena beliau adalah salah satu anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Sangat cinta juga sama ibunya. Bayangkan kan gimana kalau seorang perempuan nggak mau menyisir rambutnya. Terus diingetin sama Umar bin Khattab, wahai Iyas, sesungguhnya lek saumpama ibumu itu wis kutuan, rambutnya banyak kutunya, ya pasti disisir. Gak mungkin dia selamanya nggak mau menyisir rambutnya. Terus diingetin gitu sama Umar bin Khattab. Ya. Tapi karena perasaan Iyas ini kepada ibunya, jadi tetap hijrah, tetap mau mengikuti Abu Jahal, mau pulang. Terus diginikan sama Umar, ya wes kalau misalkan kamu tetap mau pulang, mau menemui ibumu, ini bawaan onta. Bawaan ontaku ini, sesungguhnya ontaku ini bisa cerdas, pandai gitu ya. Jadi bisa segera kamu gunakan kalau kamu pengen kembali ke sini atau berubah pikiran. Nah, ketika Iyas ini balik ke Mekah bersama dengan Abu Jahal dan Al-Haris, ya. Jadi di tengah perjalanan Abu Jahal ini buat alasan. Wahai ponaanku, ya, demi Allah sesungguhnya ontaku ini sudah kepayahan, sudah kelelahan. Bolehkah aku bonceng sama kamu, gitu ya? Ngomong gitu ke Iyas. Boleh enggak saya itu bonceng kamu, gitu ya. Lalu karena Iyas ini baik hati, ya boleh tanpa berpikir apapun, ya. Boleh. Lalu ontanya itu diderungkan, disuruh duduk, lalu pindahlah Abu Jahal ini ke ontanya Iyas. Setelah naik ke ontanya Iyas, lalu Iyas ini didekap, dibawa paksa pulang ke Mekah dengan cara mendekap Iyas tadi. Ketika sampai di Mekah, Abu Jahal dan Al-Haris itu tadi bilang ke penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, ini adalah contoh orang bodoh, ya. Contoh orang bodoh. Ya, duduk sini, duduk yang baik. Ini contoh orang bodoh. Jangan engkau mengikuti seperti orang ini. Sesungguhnya kalau kamu mengikuti sama seperti orang ini, maka kalian akan binasa. Cuci dulu baru ke sini. Itu adalah beberapa orang-orang yang awal hijrah. Jadi banyak ya halangan dan rintangan yang dilakukan ketika hendak berhijrah. Sebenarnya mereka dapat apa sih mau kalau hijrah itu? Ya. Dapat apa kira-kira mereka hijrah? Ya sesungguhnya kedamaian yo mereka juga masih diintai gitu ya. Mereka berhijrah atas dasar iman gitu ya. Sehingga kalau atas dasar iman itu tidak mikir dunia, tidak mikir dirinya sendiri, karena mereka itu hijrah atas dasar ingin mendapatkan cinta Allah, ingin mendapatkan keridhaan Allah, sehingga harta ditinggalkan, keluarga tidak dihiraukan, ya.
Jadi mereka mengorbankan segalanya. Nah, 2 bulan lebih, beberapa hari setelah Baiat Aqabah Kubra, tak seorang pun dari orang mukmin yang tersisa di Mekah kecuali Rasulullah, Abu Bakar, dan Ali. Jadi bertahap. Mereka itu bertahap hijrah. Sampai itu tadi, tinggal Rasulullah, Abu Bakar, sama Ali. Bertiga saja orang-orang mukmin yang tinggal di Mekah setelah 2 bulan lebih, beberapa hari setelah Baiat Aqabah. Jadi dalam waktu 2 bulan itu berangsur-angsur. Selanjutnya. Nah, setelah 2 bulan setelah Baiat Aqabah itu kan sebenarnya kenapa sih Rasulullah itu nggak segera hijrah, nggak ikut hijrah bareng-bareng? Ya karena memang Rasulullah itu menunggu perintah langsung dari Allah untuk hijrah. Ya, Rasulullah tidak melakukan keputusannya sendiri, melainkan menunggu wahyu. Nah, setelah 2 bulan itu, setelah 2 bulan dari Baiat Aqabah itu, Rasulullah sudah mendapatkan wahyu ya, melalui malaikat Jibril bahwa sudah terang ya, sudah waktunya sudah ditunjukkan dan tujuannya juga sudah ditunjukkan, sudah dikasih tahu sama Allah gitu ya. Maka Rasulullah pun bersiap-siap. Nah, bagaimana orang-orang orang-orang kafir Quraisy gitu ya. Orang-orang kafir Quraisy menanggapi satu persatu orang-orang mukmin itu hijrah meninggalkan Mekah. Mereka ternyata tidak diam begitu saja. Mereka itu sebenarnya kalang kabut gitu ya. Mereka juga kalang kabut karena penduduknya hijrah, dan mereka itu sadar bahwa mereka itu hijrah ke tempat yang mana makmur ya. Di sebelum menjadi Madinah itu kan namanya mana? Yasrib ya. Yasrib itu kan terkenal perdagangannya, terkenal melewati Syam kan. Jadi di sana sumber berdagangnya mereka. Di sana juga terkenal kedamaiannya. Jadi orang-orang musyrik itu kalang kabut mengetahui kaum muslim itu hijrah. Juga mereka mendengar kalau Rasulullah itu juga mau hijrah gitu ya. Enggak cuma pengikutnya Rasulullah saja yang hijrah, tapi mereka mendengar juga Rasulullah mau hijrah. Nah, mereka itu takut ya, terkait ya omset perdagangan yang akan merosot itu, karena tahu kan ya di sana merupakan sumber pendapatan dari orang-orang Mekah. Jadi mereka melakukan langkah-langkah yang mereka lakukan yaitu melakukan perkumpulan rapat besar. Mengadakan rapat besar bersama dengan parlemen petinggi-petinggi Quraisy di Darun Nadwah. Kenapa mereka melakukan rapat besar? Tujuannya mereka ingin menyingkirkan bahaya-bahaya ya, dengan membinasakan Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad yang mau dibinasakan kok bukan pengikutnya? Ya karena pusatnya, ya karena yang mereka anggap pusatnya yang ngajak pertama kali itu ya Muhammad ya Rasulullah. Jadi mereka langsung ingin membantai pangkalnya ya, langsung ingin membantai sumbernya gitu ya. Jadi kalau mereka berpikir kalau sudah sumbernya dimatikan, sumbernya dihilangkan, sumbernya dibinasakan, terus nanti Islam itu juga akan hilang, akan lenyap juga gitu. Orang-orang Muslim juga akan berguguran. Selanjutnya.
Afwan, Ustazah Uun. Apakah yang lain mendengar suara Ustazah Uun? Oh iya, sepertinya out nih Ustazah Uun. Iya. Oh ini. Ustazah Uun, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngapunten, ini HP-nya rada error. Iya, barusan freeze. Ya, silakan Ustazah Uun, bisa dilanjutkan. Sudah. Baik, apakah bisa dilanjutkan Ustazah Cici? Silakan Ustazah Uun. Baik, ngapunten nggih, terjeda sebentar. Jadi ini mereka melakukan rapat besar-besaran ya di Darun Nadwa. Mereka melakukan rapat itu pada hari Kamis tanggal 26 Safar tahun 14 Nubuwah atau bertepatan dengan 12 September. Jadi ini sebenarnya juga pas momennya juga ya kan, masih bulan September gitu ya. Ya, bulan September. Jadi kejadian hijrah ini memang apa namanya di bulan September. Tapi ya, alangkah baiknya kita itu apa ya? Meniteni apa ya meniteni itu? Merujuk Ustazah. Ya, merujuk itu dengan bulan-bulan hijriyah gitu ya, so far. Ini sudah pada hafal nggih ya bulan-bulan hijriyah yang mulai dari Muharram sampai Dzulhijjah. Insya Allah sudah hafal nggih. Jangan sampai tidak hafal gitu ya, karena kita orang Islam. Jangan hanya hafalnya bulan Januari, Februari, Maret. Nah, gitu. Kita juga bisa membiasakan anak-anak kita gitu ya dengan bulan-bulan hijriah. Kita juga kalau misalkan niteni lagi kita bisa niteni kayak ulang tahunnya atau mau nyapih anak kita 2 tahunnya itu kalau bisa kita hitung 2 tahun hijriahnya gitu ya. Hijriahnya jangan 2 tahun lahirnya bulan Juli berarti 2 tahun di bulan Juli. Nah, kalau bisa kita titeni lagi. Kita titeni bulan hijriahnya gitu. Insya Allah berkah ya. Jadi mereka mengadakan pertemuan parlemen Mekah di Darun Nadwa. Jadi Darun Nadwa ini adalah nama tempat perkumpulan. Biasanya mereka juga melakukan perkumpulan di sana, gitu ya. Orang-orang tinggi kayak orang-orang pemimpin kabilah itu juga biasanya rapatnya itu di situ, gitu ya. Kalau sekarang mungkin kayak balai desa kayak gitu ya. Jadi ini rapat ini dihadiri oleh wakil dari seluruh kabilah Quraisy, petingginya ya, dari petinggi-petingginya setiap kabilah Quraisy. Tapi kabilah-kabilah yang ini petinggi-petinggi yang masih kafir gitu ya. Dan ada 7 orang di sini. Saya sebutkan yaitu Abu Jahal, Zubair bin Mut'im, Syaiban, terus An-Nadhr bin Al-Haris, terus Abul Bakhtari bin Hisham, terus Nubih dan Munabbih. Selanjutnya yang ketujuh ada Umayyah bin Khalaf dari Bani Jum'ah. Jadi setiap kabilah datang ya. Dan ketika orang-orang ini rapat,
7 orang petinggi ini rapat, tiba-tiba datang seorang orang tua gitu ya. Datang satu orang tua. Terus moro-moro ikut aja masuk ke mana Darun Nadwah. Orang tua ini nggak tahu siapa gitu ya, nggak ada yang kenal. Tanya lah, siapa orang ini? Oh, tiba-tiba ikut masuk ke sini ya. Siapa? Terus kami juga nggak tahu. Terus ada orang yang nyeletuk, ada salah satu orang yang nyeletuk, dia itu orang tua dari penduduk Najd gitu ya, yang sudah mendengar apa yang hendak kalian rembuk tentang Muhammad. Jadi sebelumnya orang tua ini juga sudah tahu katanya, makanya datang ingin nyumbang pendapat gitu ya, menyumbang pendapat. Terus setelah tahu, oh ya wes masuk, diizinkan orang tua itu masuk ke perkumpulan mereka. Terus setelah ngumpul, mereka mulai diskusi. Gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Coba berikan usulan satu persatu. Usul satu-satu. Terus ada yang usul. Ya apa kalau misalkan kita usir aja Muhammad ini di tengah-tengah kita. Terus ya wes diusir aja, kita nggak ambil pusing kemana dia akan pergi, terus bagaimana nasibnya, kita tangani aja urusan kita sendiri dan kita galang persatuan lagi seperti dulu. Ada yang usul kayak gitu, diusir aja wes, terserah dia mau kemana gitu ya. Terus orang tua tadi itu menanggapi, aku enggak setuju kalau pendapatnya kayak gini. Apa kalian itu enggak ngerti bahwa kata-katanya Muhammad ini bagus dan manis. Terus Muhammad ini juga pintar menguasai hati siapapun. Kalau misalkan kalian ngusir Muhammad dari sini, ya pasti Muhammad itu juga akan dapat pertolongan dari orang-orang yang diajaknya bicara. Dan setelah Muhammad itu dapat pengikut lagi, ya mereka akan menginjak-injak kalian lagi di sini. Jadi ditolak. Terus yang lain angguk-angguk gitu ya. Oh iya gitu. Terus ada yang usul lagi. Ya wes, kalau gitu ya apa kalau Muhammad itu kita masukkan aja di penjara, di sebuah kerangka besi gitu ya. Kita tutup pintunya rapat-rapat, kita kunci, terus kita biarkan dia nggak makan, nggak usah kita kasih makan, nggak usah kita kasih minum ya. Terus sampai dia itu meninggal. Terus orang tua tadi juga nanggepi, enggak setuju ya. Enggak setuju kalau misalkan kayak gitu. Kenapa? Ya. Kalau misalkan kalian itu menahannya kayak gitu, maka keadaannya akan segera didengar sama teman-temannya, gitu ya. Teman-temannya itu nggak akan tinggal diam kalau Rasulullah itu digitukan gitu. Pasti mereka akan secepat itu pula menolong Muhammad ya. Mereka pasti tidak akan membiarkannya mati begitu saja ya. Setelah dua pendapat tadi ditolak oleh orang tua tadi, maka mereka rembuk piye gimana ya. Ada usulan gimana lagi. Terus ini Abu Jahal itu punya ide. Ya apa kalau misalkan aku punya pendapat, ya pendapatku ini pasti akan berhasil. Gimana ini? Abu Jahal menjelaskan jadi Abu Jahal menjelaskan gimana kalau kita kumpulkan dari orang-orang kita yang pandai bermain pedang. Kita kumpulkan mereka yang terbaik, lalu kita kumpulkan, terus kita berikan kepada mereka kesempatan siapa wes nanti yang bisa memenggal kepalanya Muhammad. Ya.
kita berkumpul di rumahnya Muhammad, kita tunggu sampai keluar. Nanti kalau ya, orang-orang yang pinter pakai pedang itu yang nggak mungkin meleset, pasti bisa memenggal kepalanya Muhammad karena terlatih. Ya, mohon maaf sepertinya lagi ada kendala lagi ini Ustazah Uun ya. Mohon ditunggu sebentar ya. Afan, bentar lagi. Ini apa? HP saya ini pemberitahuannya itu suhunya meningkat, terus keluar sendiri suhunya, jadi panas. Baik, apa nih? Saya lanjutkan. Jadi usulan dari Abu Jahal tadi diterima oleh orang-orang yang dirapat. Lalu dilaksanakanlah usulan tadi. Nah, setelah usulan itu setujui, maka Jibril itu turun. Ya, Jibril itu turun kepada ini slide selanjutnya, okay. Jadi Jibril itu turun ngasih tahu Rasulullah. Ini juga atas perintah Allah gitu ya. Jadi Jibril itu ngasih tahu tentang rencana-rencana yang akan dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, bahwa mereka akan menghabisi Nabi, gitu ya. Jadi Rasulullah itu diminta untuk jangan tidur di tempat tidur yang biasanya ditempati, gitu ya. Jangan tidur di situ. Setelah wahyu itu turun, ya, setelah kabar dari Jibril itu turun, Rasulullah itu menemui Abu Bakar, meminta agar Abu Bakar ini menemani Rasulullah hijrah. Tadi kan yang belum hijrah kan ada 3 orang ya, Rasulullah, Abu Bakar, sama Ali. Nah, yang diminta untuk menemani Rasulullah ini adalah Abu Bakar. Terus Ali gimana? Ternyata Ali ini diminta untuk menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya, tempat tidur yang biasa ditempati oleh Rasulullah, dan meminta Ali untuk memakai selimut yang biasa dipakai oleh Rasulullah. Dan setelah Rasulullah ini meminta Abu Bakar untuk menemani beliau, ini Abu Bakar juga langsung menyetujui, langsung menerima tawaran dari Rasulullah. Beliau menyanggupi akan menemani Rasulullah. Dan ketika malam, ini terjadilah pengepungan
rumah Rasulullah oleh 11 orang terkemuka Quraisy pada malam hari, yang mana 11 orang ini merupakan orang-orang yang ahli menggunakan pedang gitu ya. Jadi mereka diutus untuk membantai, ditugaskan untuk membantai kepala Rasul. 11 orang itu siapa saja? Abu Jahal, Al-Hakam, terus Uqbah bin Abu Mu'aid, terus An-Nadhr, Umayyah, Zam'ah, Tu'aimah, terus Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Nubih bin Al-Hajjaj, dan Munabih Al-Hajjaj. Jadi Abu Jahal ini selalu ada gitu ya. Abu Jahal dan Abu Lahab ini selalu ada terdepan ya ketika ingin menghabisi Rasulullah. Selanjutnya, jadi ini kisah yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq. Ya. Jadi ketika permulaan malam, mereka itu berkumpul di depan pintu rumahnya Rasulullah. Mereka berkumpul di depan pintu rumahnya Rasulullah. Ada yang ngintip, gitu ya. Ada yang ngintip di rumahnya beliau. Oh, ternyata masih diketahui itu di ranjangnya masih tidur, gitu ya. Lalu mereka berjaga lagi di depan rumahnya Rasulullah. Mereka sangat yakin gitu ya kalau rencana ini bakalan mulus ya, karena yos ada di depan mata Rasulullah, di depan, tinggal bantai gitu aja kalau misalkan pas keluar. Mereka sombong kali ya bahwa mereka itu mengandalkan dirinya. Mereka mengandalkan dirinya sendiri. Mereka tidak tahu bahwa ada yang lebih hebat dibandingkan diri mereka, yaitu Allah lah ya, Allah. Jadi Rasulullah ini mendapatkan wahyu lagi, mendapatkan perintah bahwa Rasulullah itu bisa meninggalkan rumah. Bisa meninggalkan rumah, yaitu pada malam hari 27 Safar tahun 14 Nubuwah. Ini juga menuju ke rumahnya Abu Bakar, mau nyusul Abu Bakar. Dan gimana Rasulullah kok bisa bebas dari kepungan orang-orang Quraisy tadi? Jadi ini adalah pertolongan Allah yang luar biasa, insya Allah. Jadi Rasulullah diminta untuk naruh kerikil ya, naruh kerikil di kepalanya orang-orang yang berjaga tadi. Orang-orang yang berjaga tadi lewat di depan mereka. Ini atas pertolongan Allah. Setelah dilemparkan kerikil di atas kepala mereka, mereka itu seperti tidak melihat apa-apa. Oleh Allah diberikan benteng di depan mata mereka, ya, sehingga Rasulullah berjalan di depan mereka itu nggak tahu. Ini benar-benar pertolongan dari Allah. Kalau bukan Allah nggak bisa kayak gini. Sampai Rasulullah itu sudah berhasil menuju ke rumahnya Abu Bakar dan sudah mulai melakukan perjalanan hijrah. Ketika orang-orang tadi yang berjaga itu di depan rumahnya Rasulullah itu, ya kan mereka masih di situ kan, ya nggak tahu kalau Rasulullah sudah pergi. Ada salah satu dari golongan mereka lewat di dekat mereka, ditegur, loh celakalah kalian. Sesungguhnya Muhammad sudah pergi dari sana, ya, sudah keluar dari rumah. Kenapa kalian masih santai-santai saja di sana? Ya, masih terlelap di sana. Mereka langsung gelagapan bangun. Iya dah. Gitu. Ya. Masa mereka ngintip lagi ke dalam rumahnya, itu Muhammad masih tidur di tempatnya, gitu ya. Itu bukan Muhammad. Sesungguhnya Muhammad telah menaruh kerikil di kepala kalian sehingga kalian tertidur lelap, baru sadar seperti itu. Terus masuk ke rumahnya Rasulullah, ya, ternyata yang tidur di sana adalah Ali. Terus mereka ngeroyok Ali, gitu ya, ngeroyok Ali. Di mana Muhammad? Aku nggak tahu. Jadi dari situlah kalang kabut orang-orang yang berjaga di depan rumahnya Rasulullah. Rasulullah sudah kabur, ya. Sudah nggak ada, sudah meninggalkan rumahnya.
Dan Rasulullah ini cerdas ya, cerdas. Rasulullah dan Abu Bakar tidak melewati jalan seperti jalan biasanya. Jadi berlawanan arah, tapi memang arah yang dilewati oleh Rasulullah untuk hijrah ini jalannya lebih terjal, ya, lebih susah, makanya tidak biasa dilewati oleh orang. Ya. Jadi dikabarkan, ada satu riwayat bahwa Rasulullah ini nggak pakai sendal sampai kakinya itu banyak luka, ya, banyak luka, karena memang jalan yang dilewati itu bukan jalan yang biasanya. Dan ketika melewati pasir-pasir, beliau itu jinjit gitu, jalannya dia, jinjit agar tidak ada bekas perjalanan. Dan benar ini orang-orang kafir Quraisy ngejar gitu ya, ngejar, mereka kalang kabut ngejar biar Muhammad ini nggak lolos gitu ya. Dan sampailah Rasulullah dan Abu Bakar ini di Gua Sur. Di Gua Sur itu beliau di sana selama 3 malam, yaitu malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Gitu. Dan di dalam Gua Sur itu juga ada beberapa kejadian gitu ya, yang Abu Bakar ketika melihat 2 lubang, ya, satu lubangnya ditutup sama kain yang dipakai oleh Abu Bakar, disobek kan kain yang dipakai itu, terus satunya lagi buat ngiket kakinya, dan kakinya itu disumpel nih, dimasukkan ke salah satu lubangnya, sampai terus Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar, ya, terus kakinya Abu Bakar itu kegigit binatang, ya, gigit binatang, ular atau apa itu, ya, tapi ditahan sampai Abu Bakar karena tidak ingin istirahatnya Rasulullah itu terganggu, sampai meneteslah air matanya kena pipinya Rasulullah, dan disitulah Rasulullah terbangun. Kenapa Abu Bakar? Apa yang terjadi gitu ya? Lalu sesungguhnya aku tergigit oleh binatang gitu ya. Lalu kakinya Abu Bakar yang tergigit tadi diludahi oleh Rasulullah, lalu seketika itu juga sembuh gitu ya. Selanjutnya, nah, ini sudah setelah 3 hari di Gua Sur. Sebenarnya ketika di Gua Sur itu juga ada orang-orang kafir Quraisy gitu ya, yang sudah patroli, yang sudah mencari sampai sana. Ya, karena orang-orang Quraisy itu sudah memberikan sayembara, gitu ya, sayembara kepada orang-orang siapapun yang bisa menemukan Muhammad, maka akan diberikan imbalan yang sangat banyak. Ya. Sehingga orang-orang pun berlomba-lomba untuk mencari yang namanya Muhammad. Ada yang sudah nyampe sebenarnya di Gua Sur itu, sudah nengok. Gitu ya. Tapi masih dilindungi oleh Allah. Ya. Masih dilindungi oleh Allah. Kalau kita kenal dengan itu laba-laba itu ya, laba-laba dan cicak, laba-laba. Ketika nengok di dalam gua, ternyata guanya ada sarangnya laba-laba, sehingga tidak akan mungkin ada orang yang masuk ke sana. Jadi bebaslah, itu juga pertolongan dari Allah. Selanjutnya, ini perjalanan ke Madinah, sudah keluar dari Gua Sur, dan Rasulullah ini mengupah Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan dengan upah 2 ekor unta. Ya, Abdullah bin Uraikid ini juga orang-orang Quraisy gitu ya. Tapi Rasulullah mempercayai Abdullah bin Uraikid gitu ya, sehingga dijadikan untuk penunjuk jalan. Ya, Abdullah bin Uraikid ini juga paham jalan, seluk-beluk jalan menuju Madinah, sehingga dipilih ya, untuk menjadi penunjuk jalan.
Dan sebelum melakukan pemberangkatan ke sana, jadi ini putrinya Abu Bakar, Asma, itu membawakan perbekalan menuju ke, ya, disusulkan ke Gua Sur gitu ya. Karena sebelum berangkat juga sudah dikasih wejangan gitu ya. Kalau nanti akan ke sana gitu ya. Setelah 3 hari ke sana, minta tolong dibawakan perbekalan. Juga Rasulullah ini ketika melakukan perjalanan ke Madinah, beliau dan Abu Bakar itu juga melakukan istirahat, ya, berteduh di batu besar. Berteduh di batu besar. Dan perjalanan di batu besar itu sebenarnya ada peristiwa ini, ya. Nah, di batu besar itu juga pas istirahat di batu besar itu Rasulullah ketemu sama orang yang juga melakukan perjalanan, ya, yang juga istirahat di sana. Ya, sebenarnya itu sedang menggembala domba-domba. Ya. Ketika sebenarnya domba-dombanya itu belum ada susunya yang bisa diperah gitu ya. Tapi atas keberkahan beliau gitu ya, ketika dipegang domba-dombanya itu, ketika dipegang maka penuhlah kantong susu dari domba-domba itu sehingga bisa diperah dan diambil oleh Rasulullah. Dan juga perjalanan mereka sempat dibuntuti juga oleh Suraqah bin Malik. Ya, Suraqah bin Malik ini juga salah seorang yang ingin mendapatkan hadiah yang mana bisa menangkap Muhammad maka akan diberikan hadiah. Tapi atas perlindungan Allah juga Rasulullah bisa lolos. Juga melewati tenda Ummu Ma'bad ini ya, yang sama kejadiannya seperti domba-domba itu ya. Ketika berhenti ingin minta minum ya, ingin memerah susu, awalnya dombanya juga nggak bisa diperah susunya, tapi atas keberkahan Rasulullah itu bisa diperah. Dan juga bertemu dengan Abu Buraidah yang mana ini awalnya kafir ya, ketika bertemu dengan Rasulullah dia sempat mau juga ya, mau memenggal kepalanya Rasulullah, tapi ya, atas izin Allah ini malah masuk Islam gitu ya, Abu Buraidah. Selanjutnya. Selanjutnya. Nah, setelah melakukan perjalanan itu sampailah beliau di Kuba gitu ya. Jadi beliau nyampe Kuba itu pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun 14 Nubuwah. Ini pas sekarang juga bulan Rabiul Awal ya. Ini beliau tiba di Kuba dan ketika beliau tiba di Kuba ini merupakan ini disebut sebagai ini awal hijrah ya, awal tahun pertama hijrah. Jadi beliau ketika tiba di Kuba itu berada di rumahnya Kulsum bin Al-Hadam. Setelah berada di Kuba itu ya, lalu Ali itu menyusul ya. Ali menyusul dan sampai di Kuba terus tinggal bersama Rasulullah di Kuba gitu ya. Ketika di Kuba beliau di sana itu selama 4 hari dan beliau di sana juga membangun masjid yang pertama yaitu Masjid
Quba gitu ya. Dia di sana membangun Masjid Quba. Selanjutnya ini Masya Allah ya, ketika baru memasuki Madinah, ini peristiwa yang sangat mengharukan gitu ya. Sebenarnya para penduduk Madinah, penduduk Yathrib itu sudah wirawiri gitu ya. Sudah nungguin Rasulullah ini datang. Setiap hari mereka itu datang ya, nunggu di jalan, di pinggir jalan, keluar dari daerah mereka ya, nunggu sampai siang hari terik gitu ya, nunggu Rasulullah kapan datangnya. Kalau sudah lewat duhur gitu ya, mereka pulang lagi, besoknya balik lagi ke sana, nunggu Rasulullah, karena belum ada HP gitu ya, belum ada yang kirim WhatsApp gitu. Jadi mereka hanya bisa melihat, ada yang sampai naik ke pohon kurma, ada yang sampai naik ke atas rumah mereka untuk memantau gitu ya, apakah sudah kelihatan Rasulullah itu. Ya. Ya. Jadi setelah 4 hari di Kuba ya, jadi beliau itu di sana sampai hari Jumat, tapi sebelum waktunya sholat Jumat. Jadi Rasulullah sholat Jumatnya itu berada di Bani Salim bin Auf. Seusai sholat Jumat, Nabi memasuki Madinah. Dan itu betapa penyambutan yang sangat istimewa ya dari penduduk Yathrib itu di sana. Mereka itu menyambut dengan Masya Allah sukacita itu ya, seorang Nabi ya, yang akan memimpin, karena memimpin negeri mereka dengan wahyu gitu ya. Mereka sambut dengan sangat meriah ya. Mereka bersorak ya ketika melihat itu dia Rasulullah. Ketika kita lihat dari jauh itu sudah berkumpul mereka itu ya, sudah berkumpul. Ketika Rasulullah memasuki Madinah, maka sejak saat itu Yathrib diubah namanya menjadi Madinatur Rasul ya, atau sekarang yang kalau disingkat itu Madinah ya. Jadi sejak saat itu Yathrib menjadi Madinah namanya. Jadi beliau menaiki onta, orang-orang itu menawarkan untuk bawa Rasulullah itu biar tinggal di rumahnya, karena keberkahan ingin mereka dapatkan. Katanya Rasulullah, tunggu sampai onta itu berderung sendiri, karena onta ini sudah ditunjuki jalannya oleh Allah ya. Jadi biarkan onta ini berhenti di mana. Lalu onta itu berhenti di salah satu pamannya. Salah satu pamannya itu Abu Ayyub Al-Ansori, yang sekarang rumahnya beliau itu menjadi Masjid Nabawi. Masya Allah, sambutan dari penduduk Madinah ya kepada Rasulullah ya, karena datang, mereka sadar bahwa Rasulullah akan membawa cahaya iman, cahaya Islam yang mereka sambut ya. Maka dari itu ketika iman itu datang ke dalam diri kita, mari kita sambut gitu ya, cahaya itu kita rawat sebaik mungkin, jangan sampai lepas gitu ya. Mungkin itu perjalanan hijrah yang tidak mudah, yang mereka yang mereka korbankan bukan hanya harta, jiwa, ya, raga, keluarga, ya, tapi segalanya. Bahkan ancaman-ancaman setelah hijrah itu pun nyata gitu ya. Saya kembalikan kepada Sada Cici, ngapunten karena terlalu panjang. Ya, baik. Jazakillah khair Ustazah. Suara saya kedengaran nggak Ustazah? Iya, terdengar. Ya, ini kok. Sebentar ya.
Baik, alhamdulillah sudah selesai penyampaian dari Ustazah Uun. Cuman mungkin dari yang slide terakhir saja tadi Ustazah Uun, onta yang apa namanya berhenti di rumah pamannya itu maksudnya pamannya Rasulullah kah? Iya, pamannya Rasulullah. Oh, Rasulullah ya. Nih. Oke, baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan penyampaian tadi. Alhamdulillah masih bertahan 6 orang nih sudah. Ya, alhamdulillah mungkin tidak ada pertanyaan ya untuk ini tentang hijrahnya Rasulullah. Insya Allah banyak juga hikmah yang bisa diambil ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ustaz Uwan terkait dengan hikmah yang bisa diambil dan semuanya atas pertolongan Allah ya. Jadi mungkin di luar dari ini ya rencananya musuh-musuh Allah gitu ya. Bahkan mereka mungkin sudah merencanakannya sebaik mungkin ya, tapi kalau Allah berkehendak lain maka tidak akan semulus itu gitu ya. Tadi sudah bilangnya demikian gitu. Ya, sama pun dengan kita ya, kita pasti semuanya punya planning sebaik-baiknya planning gitu ya, sebaik-baiknya rencana. Kalau misalnya Allah memang tidak berkehendak, maka kita harus ridho gitu ya dengan takdirnya Allah. Ya, alhamdulillah mungkin itu Ustazah Uun mungkin ada yang perlu disampaikan dulu. Sudah cukup? Ya, baik. Alhamdulillah. Mungkin itu barakallahu fiik, jazakallahu khair sekali lagi Ustazah. Boleh saya persilakan Ustazah untuk beristirahat ya. Sedikit pengumuman untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Nanti insya Allah juga saya akan share di grup ya. Jadi Suaranya aku ya. Nggak ada suara Ustazah. ya, open.
Ya, mohon maaf ya. Ini laptopnya yang lagi panas. Oke, baik. Mungkin itu tadi saya menyampaikan ya, ada sedikit pengumuman. Jadi insya Allah untuk kelas yang hari ini adalah yang terakhir gitu. Jadi nanti ada untuk kelas yang ini season selanjutnya gitu ya. Jadi insya Allah nanti juga dibuka untuk umum gitu. Nanti mohon bantuannya untuk teman-teman semua bisa ini juga ya, bisa share gitu ke status boleh, ke grup juga boleh gitu ya. Ini nanti insya Allah juga ada grup baru, nanti grup yang sekarang akan dibubarkan gitu. Ya, mungkin itu dan mohon mungkin yang masih belum ini ya, belum sempat untuk respon WA ya dari admin, monggo silakan bisa direspon gitu ya untuk beberapa keperluan gitu ya, ada biodata insya Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, mungkin ada salah-salah dari kami. Dan jazakumullah khair ya, sudah hadir semuanya. Dan semoga Allah senantiasa mudahkan kita, langkah kita, ya niat baik kita semuanya untuk menuntut ilmu. Ya, baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.